penderitaan Tuhan Yesus di kaki salib. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Raja di atas segala raja. Meskipun kita tidak berada dalam satu atap, kita mau percaya bahwa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita boleh datang kepada Allah menurut cara yang hormat dan penuh dengan perkenanan Tuhan. Mari kita bersama-sama mulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita sembah Raja kita, Raja di atas segala raja, Yesus yang sudah mati untuk kita, yang dimuliakan di atas segala bangsa. Ooh.
kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai akhir dunia ini berlalu. Terima kasih Yesus, kasih-Mu mengherankanku. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Atas kami. Kami mau menerima sukacita yang sejati dari Engkau Tuhan, meskipun keadaan di sekeliling kami begitu penuh menebarkan kekhawatiran, ketakutan, namun kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang berbeban berat, Engkau akan angkat semua itu Tuhan, gantikan dengan sukacita yang dari surga. Mari kita angkat pujian kita, sukacita surga kita terima saudara.
Terima kasih Tuhan. Dan kami sekarang mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengingat bahwa pengorbananmu di kayu salib yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Engkau adalah nafas kami.
Engkau sudah mencurahkan darah-Mu yang begitu mahal untuk kami. Mari jemaat, kita angkat satu lagu dalamnya kasih Bapa yang tercurah melalui pengorbanannya di kayu salib. Katakan bersama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Terima kasih. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Katakan Kau ku sembah, Bapa mulia, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku Kasih haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, waktumu untuk berfirman melalui hamba. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi dan salam saya buat kita semua, jemaat-jemaatku, Puri dan Graha. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, hari ini seluruh umat Kristen memperingati hari yang bersejarah, hari yang besar, sehingga diberi nama atau disebut Jumat Agung. Dan memang benar-benar agung.
Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Roma 3:23 katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya yang dapat memulihkan hubungan manusia dengan Allah adalah inkarnasi Yesus. Paulus menjelaskan hal ini di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Mulai ayat 6, 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita buka di dalam kitab yang lain. Di dalam Matius pasalnya yang ke-26, mulai ayat 36 sampai dengan 39. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah saat-saat yang paling berat yang disebut mengosongkan diri. Saya bisa merasakan lebih dalam bagaimana perasaan Yesus saat itu. Ketika kurang lebih 8 tahun yang lalu, Tuhan membawa pulang Bapak Gembala kita yang kita kasihi. Saat-saat seperti itu, saya bisa merasakan bagaimana perasaan yang sungguh-sungguh berat. Sangat-sangat berat. Tidak ada lagi tawaria, berbicara, tidak ada lagi duduk makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama. Dan itu yang terjadi. Dan Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, pasti kita juga banyak mendengar bagaimana orang-orang yang mengalami kehilangan anggota keluarganya dengan adanya situasi kondisi yang kita alami ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang telah pulang ke rumah Bapa karena wabah yang saat ini terjadi di negara kita, di kota kita, di tempat kita. Ada dokter, ada perawat, para medis. Dan ini sangat-sangat menyedihkan.
pada saat-saat pemakaman atau pada saat-saat dia dipanggil pulang. Tidak ada satu orang keluarga pun yang boleh melihat, apalagi mengantar ke pemakaman. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh berat terjadi bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan saudara, inilah sesuatu yang terjadi. Dan saat-saat seperti itu, semua keluarga-keluarga hanya ikut mengalir patuh pada aturan. Dan itu semua tujuannya tentu supaya tidak ada korban yang lebih lagi. Tidak ada lagi penularan. Ikut aturan demi keselamatan. Yesus yang sebenarnya pribadi yang penuh kemuliaan, rela menjadi makhluk yang syarat dengan kelemahan. Dia yang sebenarnya berkuasa penuh atas alam semesta ini, mau tunduk kepada hukum alam. Dan keberadaannya yang 100% manusia, mengantarkan langkah kakinya di dalam pergumulannya yang berat di Getsemani. Sampai menghasilkan butiran-butiran keringat yang menyerupai darah. Dan ini hukum alam Bapak Ibu Saudara. Karena begitu syarat dengan kelemahan. Hukum alam berkata, bila kita memegang sesuatu benda dan kita jatuhkan, maka dia akan jatuh ke bawah. Bila kita merasa lapar, maka kita cari makanan. Bila kita merasa haus, kita akan cari minum. Itu hukum alam. Yesus mau tunduk kepada hukum alam itu. Yesus sebenarnya tidak usah berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku ya Bapa. Atau mungkin merasa sedih seperti mau mati rasanya. Matius 26 ayatnya yang ke-53 berkata, atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera kirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Itu dapat terjadi. Tetapi inilah yang disebut mengosongkan diri. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Bahkan dia mempunyai rupa hamba, bahkan lebih hina dari itu. Mari kita ingat, mari kita perhatikan ini. Belum lagi Yesus dipermalukan. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ayat 40 sampai 42. Betapa hinaan, cercaan diterima oleh Yesus saat itu. Dan ini satu bukti, benar-benar dia mengosongkan dirinya. Sampai satu saat Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan berarti Yesus menyesal. Yesus mengalami penderitaan-penderitaan yang berat dan tidak pernah ia sesali. Tapi ini adalah bukti dia mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dan dia menjadi hamba. Inilah
kasih Yesus yang sungguh besar. Dan inilah sebenarnya yang dikatakan agung itu. Itu sebabnya disebut Jumat Agung. Justru semua yang Yesus alami ini melahirkan keselamatan bagi saya, bagi saudara, bagi semua jiwa-jiwa. Yesus telah membuktikan suatu cinta yang sangat besar. Tidak ada kasih yang lebih besar, tidak ada. Dari kasih seseorang yang telah menyerahkan nyawanya bagi banyak orang. Siapa dia? Dia Yesus. Dia Yesus. Proses pengosongan diri itu, inilah kunci sukses dari sebuah misi Yesus. Menjadikan saya dan saudara menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi, dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini, kita tidak tahu juga sampai kapan. Pasti membuat kita capek, lelah, jenuh, cepat emosi, mulai merasakan rutinitas ini sebagai sesuatu yang tidak bisa lagi membuatkan sukacita dan sejahtera mungkin. Kita nggak bisa pergi ke mall. Mungkin yang hobi menonton 21 tidak bisa lagi melakukan itu. Tidak bisa lagi menikmati bersama dengan keluarga. Kita makan di luar, bukan artinya di luar di tengah jalan, tapi di suatu tempat, di resto mungkin. Tempat-tempat yang biasa kita berkumpul dengan keluarga. Ya, semua itu tertunda. Semua itu tertunda. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kenyataan yang harus kita hadapi. Dan yang ada saat-saat ini keluhan-keluhan. Mungkin HP menjadi satu-satunya yang tidak pernah jauh dari kita. Tapi bandingkan. Coba bandingkan. Semua aktivitasmu yang tertunda itu dengan kepedulian Yesus kepada keselamatan kita. Sekalipun aktivitas-aktivitas kenyamanan kita terganggu, bukankah ada yang jauh lebih berharga, ada yang jauh lebih indah dari semua itu? Di dalam Efesus pasal 2, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-10 demikian firman Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan roh, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Semua orang pasti mengalami yang namanya kematian. Tidak harus melalui virus corona, tidak harus. Karena Ibrani 9:27 katakan sudah ditetapkan bahwa satu kali manusia akan mengalami yang namanya kematian. Dan sesudah itu akan ada penghakiman. Ini kata firman Tuhan. Pertanyaannya, sesudah mati, kemana kita? Inilah berita sukacita bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Kematian bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah perjumpaan dengan juru selamat kita. Mau mati karena apapun itu bukan urusan. Tapi yang harus digarisbawahi, disiapkan, berjaga-jaga bahwa hidup kita ini harus tetap berkenan kepada Dia. Itu yang harus kita ingat dan garis bawahi dalam kehidupan yang kita jalani ini. Kita pasti bisa menjaga fisik kita. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada untuk kita bisa menjaga fisik kita dalam hari-hari ini. Kita harus turut, taat, diam di rumah. Pakai masker, cuci tangan, dan tidak keluar rumah. Kalau itu bukan menjadi sesuatu yang sangat perlu dan dibutuhkan. Dan itu menjadi sesuatu yang kita taati tentu. Termasuk kita juga bersyukur dan bersukacita. Karena kita masih menikmati ibadah kita melalui online. Namun penjagaan manusia rohani juga harus kita jaga dan kita awasi. Jangan ngomel dengan kondisi seperti ini. Karena ada banyak orang yang mengalaminya. Jangan pernah menyesal. Karena kita tidak bisa berbuat seperti yang kita mau. Ada keterbatasan-keterbatasan dengan situasi dan kondisi yang ada ini. Ingat. Bandingkan itu semua dengan arti Jumat Agung ini. Semua yang kita nikmati sekarang, yang ada di dunia ini hanya sementara. Ada lagu yang sering kali kita nyanyikan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, apa
Apa yang akan kita bawa ketika kita kembali ke surga? Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadanya. Marilah di akhir khotbah saya menghimbau kepada jemaat-jemaat saya baik di Puri dan Geraha yang sangat-sangat saya kasihi. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena apa yang kita derita saat ini, apa yang kita alami saat ini, tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang nanti kita dapat setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Tetap semangat, tetap antusias, dan jaga kesehatan kita. Jasmani juga rohani kita. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan berdoa sejenak untuk jemaat-jemaat yang saya kasihi. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh membekali kami dalam hari yang spesial di mana semua umat-Mu merayakan Jumat Agung. Benar-benar agung karena apa yang Engkau sudah buat, sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah ada orang yang seperti Engkau yang sudah sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Berkatilah semua jemaat-jemaatku baik di Puri, di Geraha yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Dan Tuhan akan selalu menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu naikkan doa, syukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Dan akhirnya dalam ibadah Jumat Agung online ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menutup dengan doa. Dan marilah kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah Jumat Agung melalui online. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Berkati mereka semua, pakai dan urapi terus mereka Tuhan. Kami bersyukur, kami masih menikmati ibadah bersama dengan keluarga-keluarga kami di hari yang spesial ini Tuhan. Dan hamba-Mu terus berdoa untuk setiap keluarga-keluarga. Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi mereka. Tuhan akan memberkati, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang jahat. Kami juga sehati dengan jemaat berdoa buat wabah virus corona yang masih ada ini. Kami sepakat doa di dalam nama Yesus. Kami patahkan, putuskan itu. Kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong. Kami juga sehati berdoa untuk bangsa kami, untuk bangsa-bangsa yang lain yang mengalami peristiwa yang sama ini Tuhan. Tuhan jauhkan, Tuhan halaukan semua virus yang membawa kepada kematian itu di dalam nama Yesus. Berkati negara kami, berkati setiap negara-negara yang lain juga Tuhan. Dan biarlah kami semua akan taat kepada peraturan-peraturan pemerintah masing-masing. Demi menjaga keselamatan kami. Dan sekarang ya Tuhan, hamba-Mu turunkan berkat. Buat semua jemaat-jemaatku baik di Puri dan di Geraha. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau. Diberkatilah hari-harimu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, perjalanan-perjalananmu yang harus engkau tempuh.
Dan diberkati juga setiap studi dari semua anak-anak kita. Marilah kita akan terus menjadi orang-orang yang taat, yang setia. Dan kita terus akan menjaga baik kehidupan jasmani kita, istimewa kehidupan rohani kita. Dan di dalam nama Yesus, aku turunkan berkat ini untuk semua jemaat di Puri dan Geraha. Kiranya penyertaan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus selalu bersama kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang sudah terima berkat Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.